Halo para pecinta drama Korea, selamat datang di channel Penggali Drama. Di sini kalian akan menemukan hal-hal menarik seputar drama, artis, dan film Korea. Nah, biar kalian tidak ketinggalan info update terbaru dari kami, silahkan diklik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Di video kali ini saya akan mereview drama yang baru saja tamat dan cukup menguras ketegangan. Nah, seperti apa reviewnya? Yuk langsung saja. Let's go Galianers. Psychopath Diary. Drama ini sudah selesai tayang di stasiun TVN mulai tanggal 20 November 2019 sampai 9 Januari 2020. Dan drama ini disutradarai oleh Lee Jung Jae. Kemudian penulis naskahnya adalah Ryu Yong Jae. Untuk pemeran utamanya sendiri di drama ini ada 3 orang. Yang pertama ada Yoo Si Yoon. Yoo Si Yoon di sini berperan sebagai Yeon Dong Sik. Jujur saja ini merupakan pertama kali aku melihat dia main drama. Ada yang tahu dia bermain apa di drama sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya. Pemeran yang kedua ada Jo In Sung. Sebelumnya aku pernah menonton dia bermain di mini seri drama The Naked Fireman, dan dia itu di sana sebagai seorang pelukis berbakat gitu. Dia sedang mencari pembunuh keluarganya. Dan dia juga bermain di drama Serious Behind Me. Kedua-duanya genrenya action, thriller, horror gitu. Dan aku suka banget sama kemampuan acting. Dan yang ketiga ada Park Sung Hoon. Dia di sini berperan sebagai si predator alias psychopath. Penampilannya lumayan good looking ya, cakep gitu. Dan banyak penonton yang malah salah fokus dengan berharap si psikopathnya ini adalah si pemeran utama. Tapi biarpun begitu, saya suka banget dengan kemampuannya juga. Oke, langsung saja kita ke sinopsisnya. Yoo Si Yoon di sini berperan sebagai Yeon Dong Sik. Yeon Dong Sik merupakan laki-laki lemah yang sikapnya seperti seorang pecundang. Yeon Dong Sik bekerja di salah satu perusahaan sekuritas dan dia selalu dibully di perusahaannya. Disuruh buat kopi, disuruh ngerjain tugas, disuruh-suruh gitulah. Suatu ketika ia merasa frustasi dan ingin melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ia berjalan menyusuri sebuah bangunan konstruksi kosong, tapi ternyata sebelum dia sempat melakukan aksi bunuh diri, ia menyaksikan sebuah kejadian yang akan merubahnya seumur hidup. Di sana ia bertemu dengan seorang yang tengah melakukan aksi pembunuhan. Laki-laki ia berusaha membunuh seorang tunawisma dan terjadi sebuah percekcokan. Yeon Dong Sik bersembunyi, kemudian ia sedikit ketahuan dan ia kabur. Sebelum dia kabur, dia menemukan salah satu buku diari yang berwarna merah. Saat dia kabur, dia tanpa sengaja tertabrak oleh mobil polisi milik Sim Bo Kyung. Sim Bo Kyung diperankan oleh Jo In Sung. Saat itu Sim Bo Kyung sedang melakukan patroli. Kepala Yeon Dong Sik terbentur dan dia mengalami amnesia parsial. Dia tidak ingat siapa dirinya. Sewaktu ingin mengingat-ingat siapa dirinya, dia membaca buku diari. Di buku diari tersebut tertulis bahwa itu adalah buku catatan seorang pembunuh, dan dia salah sangka kalau dirinya adalah seorang pembunuh. Sejak saat itu cerita jadi semakin menarik. Yeon Dong Sik selalu ketakutan setiap kali bertemu dengan Sim Bo Kyung. Ia mengira bahwa dirinya adalah seorang psikopat pembunuh berantai yang sedang dicari-cari oleh Sim Bo Kyung. Maka dia selalu beralasan dan berargumen bahwa
dia bukanlah seorang pembunuh. Dia banyak melakukan kebohongan dan kebohongan. Sim Byo-kyung sendiri merupakan seorang anak dari seorang detektif yang sangat terkenal. Sewaktu ayahnya mencari seorang pembunuh predator, ia malah terjatuh dari ketinggian dan mengalami kelumpuhan. Jadi kayak stroke gitu. Ia tidak bisa berbicara dan kemana-mana selalu didorong oleh kursi roda. Sim Byo-kyung merasa sedih, tapi kemampuan detektif ayahnya diturunkan kepada Sim Byo-kyung, sehingga insting detektifnya itu semakin kuat dan semakin kuat. Sim Byo-kyung memiliki kemampuan luar biasa dalam memecahkan masalah. Ia merasa curiga kepada Yeon Dong-sik. Yeon Dong-sik selalu ketakutan gitu. Tapi aku suka banget sama salah satu pemeran pendukung. Dia adalah seorang preman yang sebenarnya dia lemah, tapi dia mengaku-ngaku sangat kuat dan dia takut banget. Awal-awal dia itu takut banget sama Yeon Dong-sik karena dia tahu kalau Yeon Dong-sik adalah seorang pembunuh predator. Tapi kemudian pada episode-episode akhir, setelah Yeon Dong-sik ketahuan bahwa dia bukanlah seorang predator, dia malah pengen mengabdi jadi anak buahnya Yeon Dong-sik gitu. Predator sebenarnya adalah Seo In-woo. Dia adalah seorang direktur perusahaan sekuritas di mana Yeon Dong-sik bekerja di sana. Awal mula kejadian sampai Seo In-woo itu menjadi seorang predator adalah karena dia selalu diremehkan oleh papanya. Papanya selalu menganggap Seo In-woo itu tidak berguna dan Seo In-woo merupakan anak tiri. Oleh karena itu dia memiliki kecenderungan untuk suka membunuh atau menghancurkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Kemudian melihat ekspresinya seorang yang dibunuh itu menjadi kecanduan gitu. Dia tidak suka banget sama orang-orang yang lemah, dan setiap dia membunuh itu dia akan merekayasa supaya korban yang dibunuhnya itu seakan melakukan bunuh diri. Jadi dia terbebas dari tuduhan pembunuhan berantai. Tapi karena insting detektif Sim Byo-kyung ini kuat sekali, Sim Byo-kyung merasa curiga bahwa ini tuh sebenarnya adalah pembunuhan berantai. Konflik semakin menegangkan dan semakin kuat ketika Yeon Dong-sik dijebak dan dimasukkan ke penjara. Tetapi di dalam penjara itu Yeon Dong-sik berhasil kabur. Ketika di sana dia bertemu dengan orang yang sama-sama dijebak oleh Seo In-woo. Wah, menarik sekali guys. Aku rasa kalian harus nonton. Selain drama ini sangat menguras ketegangan, ceritanya seru, menarik, dan juga ada unsur komedinya guys. Setiap Yeon Dong-sik itu bisa berperan macam-macam. Kadang dia tegas, serem, kadang dia juga lucu, blow on. Dan itu dilakukannya seketika waktu. Jadi seru banget. Kesimpulan dari film ini, janganlah kita meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Kadang orang yang terlihat lucu, culun, dan on, tapi dia mempunyai sifat yang baik. Kadang juga meskipun dia terlihat lucu, on, tapi dia juga alam bawah sadar dia itu menyimpan rasa benci yang luar biasa. Hati-hati, setiap rasa benci yang terpendam kuat bisa mengakibatkan hal-hal yang di luar nalar. Begitu pula ketika kita melihat seorang itu tampan, tajir, kaya, baik, itu belum tentu dia sebenarnya baik. Kayak Seo In-woo itu dia malah sebetulnya adalah pembunuh predator yang bersembunyi di balik sebuah kayak serigala berbulu domba gitu. Nah, lakukan terus perbuatan baik, karena perbuatan baik yang sudah terbiasa, maka ketika keadaan memaksa kita untuk melakukan hal-hal buruk seperti membunuh dan sebagainya,
maka secara refleks kebiasaan baik itu tubuh kita akan menolaknya, sama seperti hal yang terjadi sama Yeon Dong Sik. Jadi dia itu nggak pernah membunuh, kemudian ketika keadaan memaksa dia untuk membunuh, dia tidak sanggup untuk membunuh gitu guys. Kan hebat, keren gitu ya. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kita. Untuk kedepannya saya akan mereview banyak drama-drama Korea lagi. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Let's have fun.